Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik semuanya yang saya hormati, alhamdulillah ya. Pada pertemuan kali ini kita berkumpul yang pertama dalam rangka kita belajar bersama ya. Saya belajar bersama itu maksudnya ya, mari nanti kita sama-sama belajar. Mungkin hari ini ada yang diambil ilmunya, mungkin apa yang ada diambil manfaatnya, nanti kita praktekkan bagaimana nanti baiknya ya. Yang pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada sampai kesempatan hari ini kita masih diberikan sehat, kita beri kesempatan untuk bertemu dalam rangka kita juga mencari berkah ilmu. Semoga semuanya ini nantinya itu ada kemanfaatannya bagi kita. Tak lupa juga sholawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaunya ya, kita itu ibaratnya itu diberi kesempatan untuk hidup dalam keadaan yang sangat-sangat istimewa. Dalam arti istimewa itu sempurna lah. Kita tidak menikmati zaman penjajahan ya, kita tidak menikmati bagaimana susahnya dulu Nabi Muhammad berjuang gitu loh. Kita sekarang tinggal menikmati, kita sekarang tinggal ya mensyukuri ya. Oleh karena itu jangan lupa selalu tiap kali sholat, tiap kali berdoa itu kita sholawat salam itu kita sampaikan pada junjungan Nabi besar bersama kerabatnya, beserta keluarganya, beserta pengikutnya ya. Semoga saja nanti Nabi Muhammad itu ingatlah pada di hari kiamat nanti itu ingat sama kita, sehingga kita dapat syafaat dari beliau. Kemudian hari ini kita santai aja ngobrol, tapi mungkin serius ya. Semoga nggak usah terlalu serius, nggak apa-apa, tapi intinya sekarang ini kita, sebelum nanti saya menyampaikan bagaimana konsep pembinaan remaja Masjid Baitur Rahman ya yang kita inginkan lah, harapan saya nanti ini bisa nanti disampaikan kepada seluruh teman-teman nanti ya. Tentunya kalian kan tidak akan hidup dengan usia yang sekian. Nah, harapan saya kalian adalah nanti pengganti kita ya, pengganti kita. Oleh karena itu mungkin sebelum saya masuk, saya akan sedikit mungkin akan menyampaikan, kita diskusi bersama saya itu masalah hakikat manusia menurut Islam itu seperti apa. Yang tidak kita sadari itu sampai sekarang itu kan kita itu hidupnya dalam kondisi senang para musisinya, lain dengan perjuangan orang tua kita dulu ya. Kalau kita betul-betul sekarang itu mengetahui ya hakikat manusia seperti apa sih, kita diciptakan di manusia ini seperti apa, apakah bim salabim kita masuk, bim salabim yang kita ada dan sebagainya, karena pertemuan bapak ibu, pacaran, kemudian menikah, kemudian hamil, kemudian nanti di sini timbul lahirlah kalian seperti itu. Tapi semua itu ada hikmah, semua itu ada makna daripada semua itu. Kalau dikatakan dalam Al-Quran pun juga demikian, bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Kenapa dikatakan makhluk paling sempurna? Ya mereka yang tercipta itu berbeda dengan keadaan makhluk-makhluk yang lainnya. Ya. Seandainya sekarang itu mungkin ada tidak kesempurnaan sedikit, itu yakin Allah itu akan berkehendak lain dan merencanakan sesuatu yang lain. Tetapi pada hakikatnya manusia tercipta itu memang sempurna, benar-benar sempurna, lain dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Coba sekarang kita perhatikan, kita koreksi diri dari kita sendiri. Ya. Mulai dari hidung kita, mulai dari tangan kita. Betul nggak Tuhan itu menciptakan hidung kita menghadap ke bawah? Ada maknanya semuanya itu. Kalau kita mensyukuri, yakin kita itu ada sayang pada tubuh kita. Coba sekarang kalau Tuhan itu memberikan hidung kita itu dua tapi menghadapnya ke atas, bermasalah nggak bagi kita? Bagaimana Tuhan menciptakan telinga kita, bagaimana Tuhan menciptakan mata kita dan sebagainya. Itu hanya masalah yang di panca indera. Belum lagi nanti kita Tuhan itu menciptakan bagaimana kita diberikan akal pikiran yang sempurna. Sebenarnya kita itu sudah diberikan akal pikiran yang sempurna. Tinggal bagaimana kita nanti mengaplikasikan dalam kehidupan, gitu loh. Makanya kesempurnaan yang telah diberikan Allah itu kalau nggak mulai sekarang, mulai kita dari
dari mulai kecil, dari mulai sekarang remaja ini betul-betul gak kita tanamkan, gak kita syukuri, gak kita ikuti, berat gitu loh. Kita tes satu berat. Beratnya demikian. Beratnya kenapa? Kita sekarang itu dalam kondisi era adalah teknologi. Kehidupan kita nggak pernah lepas dari HP. Boleh Tuhan memberikan suatu kecerdasan pada kita, Tuhan memberikan suatu kemampuan pada kita. Tapi ingat, kita diciptakan itu satu, gitu loh. Selain hakikat kita itu memang diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, gitu loh. Kemudian yang kedua jangan lupa bahwa kita diciptakan semata-mata untuk mengabdi pada Tuhan yang Maha Esa. Kita disuruh mengabdi. Cuma kita sadar nggak sampai sekarang itu loh. Ya memang kalau kehidupan kita sekarang memang kita sekarang untuk kita kalau adik-adik sekarang sama lah saya sudah melaksanakan. Dulu mungkin saya juga seperti adik-adik lah, tapi menyesalnya itu sekarang. Kenapa dikatakan menyesalnya sekarang? Gitu loh. Karena dulu saya nggak ada yang ngajari seperti ini. Nggak ada, saya itu duduk dalam suatu kelompok, dalam suatu majelis, kita diarahkan, kita diberikan tuntunan. Bagaimana? Enggak pernah kita itu. Oleh karena itu kami sekarang ini di sini menggugah. Silakan nanti yang megang peranan untuk kelanjutan daripada cita-cita dari bangsa kita gitu loh. Kalau kita kembali lagi kita sampaikan bagaimana pedihnya, perihnya perjuangan Rasulullah, padahal dia itu betul-betul orang yang kita cintai. Ayo sama-sama kita. Tidak apa-apa kondisi ini cuma sedikit dan sebagainya. Dari sedikit ini kalau kita bangun dengan mental yang kuat, kita nanti akan menjadi suatu hal yang besar. Tadi hakikat manusia itu satu. Ya, kita diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Bahkan kesempurnaan kita itu kalau di surat At-Tin ayat 4 itu sudah jelas. Ya, itu juga dijelaskan oleh Allah. Itu menandakan bahwa kita itu lain dengan apa-apa yang disampaikan gitu loh. Kesempurnaan kita itu. Kalau dalam tadi disampaikan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebuah bentuk sebaik-baiknya. Bentuk baik. Seandainya sekarang mungkin diberi Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, tetapi kenapa saya kondisinya kok seperti ini? Itu adalah ujian. Tuhan menciptakan manusia dengan tidak kesempurnaan itu pasti ada pasti ada. Gitu loh. Pasti ada. Sama halnya pada suatu saat itu Allah itu menyampaikan dalam suatu hal itu Allah akan menciptakan manusia. Padahal malaikat juga mengatakan, "Ya Allah, kenapa kau ciptakan manusia? Padahal aku ini selalu bertasbih kepadamu." Tapi Allah mengatakan seperti apa? Aku yang lebih tahu daripada engkau. Itu sudah dikatakan dalam firman Allah. Kalau Al-Baqarah surat 30 itu sudah disampaikan seperti itu. Betul. Kalau yang di situ mungkin yang di surat Al-Juriyat ya ayat 56 itu wa ma khalaqtul jinna wa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka untuk mengabdi kepadaku. Itu adalah yang di ayat ini. Jadi yang pertama itu diciptakan dengan sempurna, kemudian disuruh apa? Disuruh mengabdi. Bagaimana cara mengabdi? Kita sudah diberikan tuntunan. Nabi Muhammad itu telah memberikan tuntunan bagaimana hidup Rasulullah dari bangun sampai ini. Kalau memang betul-betul kita mau jadi orang yang betul-betul mengikuti arahnya beliaunya, mulai sekarang ayo sama-sama belajar. Sebelum saya masuk ini kami akan menggugah sekarang, Kemudian hakikat yang ketiga adalah kita itu adalah sebagai manusia khilafah. Ya. Kita itu adalah sebagai khalifah, ya. Khalifah itu artinya meneruskan. Meneruskan apa? Ya meneruskan ajaran Allah, ajaran Allah itu loh. Firman-firman Allah, kemudian ada dalam Al-Qur'an itu kita teruskan. Oleh karena majelis dalam bentuk kecil yayasan yang ada di Remas ini sangat bermanfaat sekali, sangat penting sekali. Kalau memang ini tidak kita bangun pondasinya, mau jadi apa? Kalian nanti di sini ini adalah pengganti kita. Bener nggak kalau semua manusia itu akan mati? Bener kan? Pernah nggak sekarang itu kita berpikir? Pernahkah kita sekarang itu mendoakan orang tua kita? Coba sekarang, sayang mana kita dengan HP kita? Sayang mana kita dengan orang-orang lain yang selama ini mungkin cinta dekat sama kita? Kalau yang sudah punya pacar, sayang mana antara kamu dengan pacarmu, dengan kamu dengan orang tuamu? Kamu begitu orang tuamu telepon sebentar saja 2 menit, 3 menit sudah selesai. Tapi begitu pacarmu temanmu ngajak telepon dan sebagainya, mungkin 1 jam, 2 jam dan sebagainya.
Pernahkah kalian tuh berpikir sejenak, coba sekarang merenung, kita merenung, bagaimana pedihnya orang tua saya, bagaimana orang tua saya mendidik saya dari kecil sampai sekarang, bagaimana saya sampai tumbuh sekian ini, apa sih baktinya kepada orang tua saya itu kepada orang tua saya seperti apa? Terbersit nggak hal seperti itu? Kalau memang hal seperti itu terbersit, kalian hebat. Saya yakin masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri. Karena kalian sudah memikirkan bagaimana perjuangan orang tua, bagaimana orang tua itu melahirkan kalian, bagaimana orang tua membesarkan kalian, bagaimana susahnya untuk mencari makan, bagaimana yang kehidupan tentaranya itu pulang malam, di kantor dimarahi orang, dan sebagainya. Hanya pengennya itu gajinya utuh untuk menghidupi kita semua. Mari sama-sama kita mungkin merenungkan dan sebagainya. Sudah nggak bakti saya kepada orang tua? Tidak ada namanya kesuksesan itu lepas dari kehidupan orang tua, nggak ada. Percaya sama saya. Tidak ada. Ridhonya sukses kalian itu tergantung daripada orang tua kalian. Banyak sekali kalau memang ulama dan sebagainya menyampaikan itu bahwa ibu itu adalah doa ibu adalah paling manjur, doa ibu adalah paling mujarab dan sebagainya. Memang demikian. Ini mari saya menggugah semuanya. Mari kita kadang merenung, syukur-syukur kalau memang sudah rajin tahajud, kemudian malam kita merenung bagaimana nanti gitu loh. Berpikir nggak kalau nanti itu bapak ibu kalian tiba-tiba meninggalkan kalian? Sudah berpikir ke situ nggak? Nggak akan terpikirkan. Karena apa? Sekarang kehidupan kita itu sudah 80%, 90% sudah dikuasai dari HP. Kita bangun tidur itu bukan masalah gimana kita, sekarang udah adzan, kita kamar mandi, kita udah enggak. Kita ambil HP kita, ini ada pesan seperti itu. Padahal nggak ada pesan apa-apa di dalamnya. Nggak ada navigasi seperti apa. Nggak ada. Makanya kalau dikatakan itu, yang melunturkan iman seseorang, sehebat-hebatnya orang itu cuma satu. Kalau mereka sudah kecanduan, yakin akan goyah. Yakin akan hancur. Kecanduan seperti apa? Apalagi kecanduannya itu game online. Jangan sampai nanti remaja masjid di sini ini pernah ngunggah game online. Kalau kalian sekarang sudah ngunggah game online, pernah main game online, kemudian kita pernah judi online. Kalau game online karena nggak judi nggak ada masalah. Kalau judi online segera saat ini juga email kalian matikan dan HP kalian ganti. Duh, kenapa Pak Mur kok seperti itu? Harus. Karena itu akan telacak seterusnya. Kalau kalian nanti mau bekerja jadi apa, nggak akan bisa. Ini yang saya sampaikan lagi itu bahwa kita itu adalah untuk meneruskan ya. Kita sebagai khalifah, kita itu meneruskan perjuangan Nabi, kita perjuangan yang paling kecil kita meneruskan perjuangan orang tua kita. Nanti yang masuk dalam pembinaan ini contohnya bagaimana kita nanti itu akan memperjuangkan, kita akan berjuang, kita akan berusaha menata diri untuk membahagiakan orang tua kita. Dengan cara apa, seperti apa? Yuk ayo, mari kita renungkan, kita sama-sama. Kalian sudah bagus dalam masuk dalam majelis ini. Saya saja yang sekarang dia seperti ini ngomongnya terlambat toh. Saya itu terlambat masuk majelis seperti ini. Saya kalau rumah di Jakarta paling suka itu paling mudah. Rumah saya sama jauhnya dengan Jakarta ini. Kalau duhur kita bisa ke masjid, kalau isya bisa masjid, malam pun kita juga masih, dini hari pun kita masih bisa ke masjid. Sama dengan seperti ini. 4 kurang 10 menit, insya Allah saya sudah ada di sini. Karena apa? Itu suatu kebutuhan. Dan itu pun harus dipaksa. Biar orang ngomong seperti apa, nggak peduli sama saya. Karena ini saya apa? Saya ini ibadah. Diterima dan tidak terimanya itu nanti urusan Tuhan. Tapi yang penting hati kita tenang karena sudah melaksanakan. Mungkin selama ini syariat saja, ya karena saya hanya memenuhi kebutuhan. Kita sudah memenuhi syariatnya Allah. Kita suruh sholat 5 waktu sudah dan sebagainya. Tapi lama-lama kita juga mau belajar bagaimana sih jati diri hidup itu. Bagaimana sih kita nanti itu, apakah kita sudah sukses seperti itu? Dulu saya bercita-cita, kalau sudah punya uang 1 M saya akan berhenti dan sebagainya. Kasih sama Tuhan 1 M, kurang, kita masih berpikir dan sebagainya. Sama nantinya kita kalau kalian itu saya harapkan nanti itu sukses, ada tentara, jadi pengusaha dan sebagainya. Dan kalian nanti itu cita-cita kalian dikasih kelimpahan rezeki sama Tuhan, ya seperti itu. Mesti kurang dan kurang. Kenapa dikatakan begitu? Karena kadar iman kita, rasa syukur kita nggak ada. Begitu nanti Tuhan itu mencabut salah satu rezeki yang telah diberikan dalam kita, baru di situ diuji oleh kita. Makanya dalam kesempatan ini kalau saya itu memberikan motivasi pada adik itu, jadilah manusia itu manusia akar. Jangan jadi manusia daun.
Lho Pak Mur apa yang katakan aja? Manusia daun itu adalah manusia ya atau seseorang yang hidup berteman sama temannya itu hanya karena kebutuhan pribadinya. Begitu kebutuhannya itu tercapai, mereka akan meninggalkan kita. Dalam satu pertemanan gini, kalau ada butuh minta tolong, dia datang minta tolong. Begitu dia sudah dikasih pertolongan, mereka akan lupa lari sama kita. Tetapi yakin orang-orang seperti ini nantinya akan jatuh juga. Mereka bekerja, mereka datang ke masjid sini karena mereka bekerja ada pamrihnya. Satu pengen dikasih uang, pengen dipuji dan lain sebagainya. Begitu nanti yang memperhatikan nggak ada, mereka sudah kelimpungan. Sholatnya khusyuk dan sebagainya, ada sesuatunya. Karena namanya manusia daun itu ya manusia kan ada sesuatunya. Lain kalau manusia akar. Manusia akar itu diterpa permasalahan seperti apapun kembalinya mesti sama Tuhan. Ini loh. Dikasih cobaan apapun dan sebagainya, menata dirinya itu dari dirinya sendiri sehingga mereka begitu sukses, susah untuk digoyahkan. Memang kalau kita ingin jadi manusia akar berat. Beratnya seperti apa? Ya memang harus berat karena kita tuh harus rela mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri gitu loh. Kalau kita bekerja di suatu masjid ini mungkin takmirnya yang dapat nama dan sebagainya. Tapi kita yang mati-matian membantu untuk membersihkan masjid, kita memakmurkan masjid, itu kita yang berjuang. Tapi orang lain yang dapat nama. Tapi kita tetap bersyukur, tidak apa-apa. Karena apa? Kerja kita itu satu untuk organisasi. Hebat kalau orang seperti itu. Tapi kalau memang ingin kita menjadi standar, kita biasa jadilah manusia ranting. Tetapi ingat, manusia ranting itu begitu diterpa dengan permasalahan yang berat, kalau imannya nggak kuat, tetap akan goyah, tetap akan jatuh juga. Ini pesan saya, jadi pada adik-adik silakan sekarang mungkin memang ilmu ini tidak sehebat yang disampaikan. Mungkin ini juga kita sharing saja karena saya juga bukan ustadz. Tapi dari kehidupan sehari-hari yang pernah lakukan, saya itu dari keluarga orang yang gak punya, nol betul. Tapi kami menata dirinya itu ya Allah, Tuhan telah memberikan keberkahan sama saya, memberikan fasilitas seperti saya. Ini adalah luar biasa bagi saya. Oleh karena itu kalau saya nggak bersyukur itu salah. Nah, baik. Jadi gitu pesan saya, mungkin ini ada Pak Wahyu yang lebih mungkin lebih dalam hal musik, masalah agama dan sebagainya, silakan. Tidak ada salahnya kalau kita tuh sharing. Nah, kemudian sebelum saya menjawabkan masalah ini, saya juga demikian. Silakan nanti direnungkan kembali. Saya minta dari adik-adik itu mau seperti apa. Besok saya itu mau jadi apa. Dengan keterbatasan tangan saya, besok itu saya juga mau seperti apa. Apakah saya hanya sholat di masjid tok seperti ini? Kalau kalian hanya sholat tok di masjid, kita berdoa dan sebagainya, tapi kalau kita nggak usaha, nonsen kalau kita dapat rezeki. Sama dengan seperti sekarang, oke, saya itu sudah berusaha, saya sudah daftar taruna, kemudian saya sudah gini, tapi gagal dan sebagainya. Tapi tunjukkan bahwa kegagalan itu nggak akan selamanya. Mungkin Tuhan tuh memang berikan kegagalan karena kamu nggak cocok di situ. Mungkin ada suatu hal yang lebih besar, yang lebih besar yang akan kalian nikmati dan lebih hebat nanti hasilnya yang akan kalian nikmati, akan seperti itu. Nah, sekarang yang masih SD, yang masih SMP, mulai sekarang ditata. Satu, bakti sama orang tua. Orang tua nyuruh apapun itu mesti ada maknanya. Tapi kenyataan sekarang itu kalau orang tua, Ari, ini tolong ibu, iya bu sebentar. Ini gamenya belum selesai, itu anak saya. Seperti itu. Semoga nggak terjadi sama di kita, jangan. Begitu orang tua memanggil, orang tua menyuruh, mesti ada mananya, mesti ada keperuntukannya. Orang tua bekerja, orang tua marah, orang tua apa itu satu untuk kebahagiaan anak-anaknya. Nggak ada untuk kebahagiaan tetangganya, nggak ada untuk kebahagiaannya siapa, nggak ada. Bapak ibu pekerja itu cuma satu, ya untuk memenuhi kebutuhan kalian. Yang penting kalian bisa bahagia. Pernah nggak kalian tuh berpikir, kita itu berpikir bagaimana sih perasaan orang tua itu, keluh kesahnya bapak itu loh. Nggak akan terpikir, karena apa? Kita sekarang udah terbiasa dengan sesuatu yang cukup. Gitu loh. Kalian sekarang ada di sini itu sesuatu yang cukup, gitu loh. Tetapi modal cukup sekarang itu tidak bisa diterapkan untuk masa depan kita. Tidak bisa. Banyak orang berkecukupan harta, banyak orang seperti ini tapi lemah iman dan sebagainya. Bapaknya kasih percobaan yang begitu berat, anaknya pun nggak sukses. Banyak juga.
Banyak seperti itu. Tapi banyak juga yang mereka itu anaknya petani, orang tuanya juga biasa, mereka jadi taruna, kemudian gini, kemarin menjadi Panglima TNI Pak Yudho Margono itu dari masyarakat biasa. Tapi setelah kami berbicara, kita berdialog, apa sih kunci suksesnya itu? Satu, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, dulu. Jangan lupa berdoa, mendoakan bapak ibumu. Karena kalau bapak ibumu sudah mati, nggak ada yang bisa bantu lagi. Yang bantu apa? Ya doa-doa kita. Makanya sekarang itu orang berlomba-lomba itu anaknya dimasukkan pondok, orang dimasukkan hafiz Quran, yang sudah hafiz Quran. Tujuannya cuma satu. Itu loh. Biar kalau saya nanti mati itu ada yang mendoakan saya. Tapi kalau anak-anaknya sekarang itu cuma memenuhi kebutuhannya sendiri, mementingkan kehidupannya sendiri, ya sudah. Mungkin kalian akan berbahagia, tapi orang tua kalian kasihan seperti itu. Dari sini paham ya? Paham atau belas? Paham. Kami menggugah aja sebelum masuk ke sini. Karena ini tak terangkan kalau nanti kalian nggak mulai sekarang rubah mindset kalian, nggak akan ketemu. Jadi sekarang kalian tuh harus dipaksa untuk kembali dari nol gitu loh. Nggak ada lagi keangkuhan, nggak ada lagi kesombongan, nggak ada lagi nanti orang tua saya seperti apa, nggak. Yang penting gimana caranya saya akan nata hidup saya, satu. Yang kedua, gimana saya nata ibadah saya, gitu loh. Kedua, gitu loh. Dan bagaimana caranya nanti sama-sama nanti kita belajar di sini. Paham ya? Kalau kita yang udah ini bener. Kalian nanti itu harapan-harapannya mungkin masih segini. Besok mungkin begitu saya ngasih lagi seperti ini mungkin datang lagi. Silakan datangkan sini langsung dibina, nggak usah bayar. Kalau ikut di tempat saya itu 24 juta 4 bulan. Bayar kalian. Untuk menyiapkan masa depan kalian itu bayar. Nah. Tapi di sini enggak. Tak buka nanti untuk umum. Tak buka nanti untuk seluruh. Sehingga kita itu punya di mana? Remas Baitur Rahman itu memang betul-betul disiapkan memang untuk jadi orang-orang yang bermartabat. Nanti disampaikan nanti di dalam ini. Tidak apa-apa sekarang cuma sedikit ini nggak ada masalah. Tapi kedepannya saya yakin orang akan mencari. Karena apa? Sekarang dia nyari orang itu rela bayar 24 juta, yang 4 bulan, yang 6 bulan bayar mereka 36 juta, bayar seperti itu. Tapi nanti kalian di sini yang berminat, teman-teman kalian, warga di sini, nanti mungkin anak-anaknya yang mau masuk kuliah, yang pengen masuk tentara, yang mau masuk koordinasan, yang pengen jadi kerja, jadi pengusaha, dikasih nanti di sini. Ayo belajar sama-sama seperti apa. Nggak usah bayar. Karena tujuannya kita satu. Saya itu pengen membentuk pemuda-pemuda yang ada di sekitaran sini, di masjid ini betul-betul jadi orang-orang bermartabat nantinya akan menggantikan kita, gitu loh. Punya bayangan nggak kalau sekarang yang ngimami kita sepuh-sepuh, bapak-bapak yang sholat di sini, ya, kemudian lama tahun habis, gitu, mengharapkan satu di rizkinya nggak ada, siapa yang jadi imam? Ini tugas kalian, gitu. Tugas kalian, karena manusia itu ada batasnya umurnya, gitu. Baik, kalau ini adalah pengantar dari saya harapkan hal yang sedikit saya sampaikan tadi ya mungkin tidak kajian yaitu mungkin betul-betul bisa bermanfaat ya sebagai landasan seperti ini. Nah, kalau sekarang saya ini menyampaikan ke konsep pembinaan Remas Baitur Rahman, ya mau ditanyakan seperti apa? Itu loh. Kalau saya menggunakan konsep itu tentunya saya punya data pribadi masing-masing juga. Pemuda di sini ini ada berapa orang, ada berapa golongan, nanti saya kelompokkan. Ini yang usianya sekian, ini yang sudah SMA, ini yang sudah SMA lama tapi nggak bekerja, ini yang sudah mau masuk perguruan tinggi. Itu dikumpulkan semua sehingga kita tahu sasarannya. Tidak bisa digabung seperti nanti pembinaannya tidak jadi seperti itu. Jadi betul-betul itu kita sepertinya itu menyiapkan. Nah, menyiapkan apa? Ya menyiapkan nanti gimana caranya mereka yang diremas di sini ini memang betul-betul terbantu. Bukan masalah finansialnya, harapannya finansialnya itu kalian yang nyari sendiri. Tetapi untuk cari masuk seperti itulah.
Saya yakin kalau kita tuh berdoa, ya Allah berilah saya pekerjaan, ya Allah mudahkan urusan kami, diijabahi. Yang penting satu itu kita yakin gitu loh. Jangan sampai waktu kita berdoa sudah ngotot baru diberi nggak, dikabulkan nggak sama Tuhan, diizinkan nggak, ya sudah nggak akan terkabulkan juga. Yakin bahwa Tuhan itu maha besar, bahwa Tuhan itu memberi rezeki, gitu loh. Tuhan itu maha bijaksana, Tuhan itu akan membuka, mengantar kalian, langkah-langkah kalian akan diantar menuju pintu-pintu rezeki yang memang sudah Allah siapkan, gitu loh. Lah kita sebagai manusia, kita sebagai remaja itu nanti, itu loh, yang akan menuju ke situ itu dengan dasar apa? Ya dengan dasar kemampuan kalian. Nggak ada kalau kalian tiap hari nyapu di sini dan sebagainya. Jangan Pak Tosan tiap hari nyapu dan sebagainya. Wes nggak usah bekerja. Rezekinya dari mana? Paling berdoa, ya Allah berikan rezeki. Rezeki dari mana? Tuhan telah memberikan dari tangannya orang lain. Dikasihlah mereka 100, kasihkan mereka 50 dan sebagainya. Tapi apa selamanya seperti itu? Enggak. Kalau konsep saya, beliaunya begitu nanti setahun 2 tahun harus punya lapangan pekerjaan sendiri. Gitu loh. Nah, mumpung di sini, makanya banyak belajar sama Pak Tosan. Gimana rasanya? Gitu loh. Tanya itu, ngobrol di sini. Hikmah semuanya itu. Dan itu jangan kalian lakukan, dan itu jangan kalian tiru. Baik, kita masuk pada materi ya. Berarti gini, saya itu berkeinginan itu membentuk satu memberikan konsep ya, konsep pembinaan ya. Bagi remas di sini ini tidak hanya remas yang ada di sini, mungkin ada Pak Wahyu, mungkin ada Pak Mustaqim. Kita sama-sama nanti. Bina ini tidak pure kita itu hanya ngomong, tapi kita itu juga memerlukan biaya. Tapi biaya seperti ini nih semampu saya itu memang dari saya nanti akan mengeluarkan. Ya, bukan dari para remas ini. Remas itu intinya satu, sadar diri, punya prospek kedepannya baik, mengikuti arahannya seperti apa. Dan pada saat kegiatan ini nanti kami sampaikan di sini kan sudah ada pentahapannya seperti itu. Ya, jangan sampai berpikiran, oh nanti kalau saya nggak ada bayar, tinggal kalian ada kemauan atau tiada ada. Tapi kesalahan di Indonesia itu, bangsa kita sendiri, kalau sesuatu pendidikan yang tidak bayar, itu orangnya seenaknya sendiri. Tapi kalau begitu mereka ditentukan bayar katanya sekian juta dan sebagainya, mereka memang niat-niat, itu loh, nggak tahu seperti apa. Justru kalau gratis itu datang aja enggak, besok datang enggak, besok datang enggak, itu loh. Tapi kalau kali saya itu gini aja, kalau ada yang latihan, ada yang mau seperti ini, ngobrol sama saya, ayo. Kalau nggak mau ya sudah. Yang penting saya sebagai umat ini seperti ini kami sudah menyampaikan apa yang kami mampu, gitu loh. Itu toh kalau seperti ini. Ini adalah konsep pembinaan ya dari. Nah, ini loh. Konsep ini harus dipahami semua, tidak hanya saya, tetapi mungkin ada Pak Mustaqim, mungkin ada Pak Wahyu, mungkin dan semuanya itu ikut memiliki seperti ini. Rasa empati. Namanya empati itu apa? Perhatian lah. Dengan kondisi yang sama ini semakin gak jelas kalau ikuti politik juga seperti itu. Kita nggak usah mikirin politik, kita nggak usah mikirin seperti apa. Ya sudah, wis kita lurus saja, wis kita ngabdi, ya kita beribadah, kita cari rezeki. Satu. Banyak pemuda yang bimbang akan masa depannya. Karena apa? Ya dengan segala keterbatasan yang ada. Kalau mereka yang memang orang tuanya punya perusahaan dan sebagainya mungkin nggak bimbang. Begitu mereka selesai, ya selesai kuliah dan sebagainya, bapaknya sudah memberikan modal untuk usaha dan sebagainya. Tapi kalau kita kembali sekarang itu kita sadar nggak kalau semuanya itu masih titipan? Itu loh. Kalian jangan rendah hati, oh mereka mobilnya banyak, orang kaya dan sebagainya. Itu loh. Kalian mulai. Tapi kalau begitu orangnya lewat, lihat kalian ke masjid, orang lihat, ya Allah, anak itu bagus sekali hari ke masjid dan sebagainya. Seperti itu loh. Karena apa? Mereka itu yang kaya-kaya itu pengen berbuat seperti kalian, tapi mereka juga nggak bisa. Tapi kita ngelihat baiknya saja. Tetapi kalau kita kembalikan kita pengen ngelihat itu bagaimana nanti kehidupan di akhiratnya dia. Kalau kita nggak sama-sama, kalau dia yang kaya dan sebagainya tidak seiman dengan kita, juga tidak beribadah sama-sama kita. Itu aja paling gampang. Jadi kita sekarang pikirannya ya sudah, kita nikmati, kita syukuri apa yang telah diberikan Allah sama kita.
Kalau Allah memberikan kita mungkin panca inderanya lengkap, kami maksimalkan. Kalau memang ada kekurangannya karena tangannya ada pernah sakit, pernah apa dan itu ujian. Yakin Tuhan memberikan suatu hal yang baik untuk kalian. Dan kita nggak boleh kita bully mereka dan sebagainya. Sekali kalian bully, sekali kita berbicara seperti ini, mungkin kembalinya akan ke kalian juga. Bukan ke kalian, tapi ke anak turun kalian. Akan seperti itu. Ya ini juga merupakan tanggung jawab saya, tanggung jawab Pak Mustaqim, tanggung jawab Pak Wahyu, ya semuanya ikut bertanggung jawab ya. Untuk bertanggung jawab untuk apa? Ya untuk pertama paling kecil memakmurkan masjid ini dulu. Kita makmurkan. Sekarang gini, ada nggak masjid-masjid yang lain itu sekarang pemudanya banyak? Nggak ada. Yang ada itu orang-orang yang memang sudah di komplek itu rata-rata baik di Kodamat di situ yang mau pensiun. Sudah pensiun waktunya seperti ini mereka beribadah kepada Allah. Wes, itu toh yang diantem. Sekarang tugasnya siapa? Untuk memakmurkan masjid, untuk meramaikan masjid. Tugas kalian loh. Tugas kita loh. Saya masih bisa ngomong seperti ini menjadi tanggung jawab saya. Kalau sampai masjid saya sepi, yang salah saya. Karena apa? Saya dikasih ilmu untuk mengumpulkan anak-anak itu. Saya dikasih rezeki, itu loh, untuk menggerakkan kalian itu. Masa rezekinya itu mau dimakan sendiri? Enggak. Kemudian enggak kalah pentingnya, saya kemudian yang lain-lain senior-senior kalian di sini ini sama-sama berupaya untuk ya satu itu kalau kita itu memang wawasan kebangsaan kita itu memang satu tunggal NKRI harga mati, kita enggak menganut paham yang lain-lain. Silakan kalau kita dalam beribadah itu kita mungkin banyak mazhab yang ini, kita ikuti aja yang mana yang cocok sama kita. Kalau kita ingin ini yang ikut Mekah, ya udah kita ikuti yang ikut Mekah. Sehingga nggak akan lagi timbul bid'ah, nggak ada sudah. Kita nggak berhak untuk mengatakan seperti itu. Nggak berhak menilai seperti itu. Udahlah kita ikuti aja sewajarnya, kita nggak usah ini. Tapi yang paling penting di sini adalah para senior kalian, bapak dan ibu, itu ingin membekali kalian itu nantinya biar kalian menjadi pemuda-pemuda, menjadi orang yang lebih bermanfaat dan bermartabat. Makanya untuk bermartabat itu moralnya harus baik. Nah, kalau pengen moralnya baik, ya mentalnya harus baik. Loh Pak Mur, caranya mental baik, gampang. Sholat 5 waktu jangan kamu tinggalkan. Itu aja kamu akan seperti itu. Yang kedua, sholat itu hanya untuk kepentingan kita sendiri. Hubungan kalian dengan teman-teman kalian ini jangan sepelekan. Hubungan silaturahim itu nomor 1. Itu loh. Cuma kalau kita tuh sholat tatu tapi ada keluarga kita sakit, tetangga kita sakit aja enggak nyenguk. Ada ketemu aja enggak bertemu apa, enggak seperti itu. Itu bukan remaja masjid yang baik gitu. Kita saling membantu, ada kerja bakti kita bantu. Oh itu kita nggak bantu dengan uang nggak bisa, dengan tenaga. Dengan nggak bisa ya udah kita doakan yang baik-baik gitu loh. Nggak usah kita malah marahi, kita nggak usah. Kemudian yang paling penting saya itu ingin ya memberikan gambaran nanti itu biar adik-adik semuanya itu bisa menentukan saya nanti cocok lapangan kerja di mana sih. Saya tuh pengen kerja jadi apa? Oh saya pengen jadi PPK, oke. Oh saya jadi dengan keterbatasan saya itu. Yakin Tuhan itu kalau dengan keterbatasan mesti ada sesuatu ilmu yang terpendam yang memang belum dikembangkan. Ayo sama-sama dikembangkan. Yang lain juga demikian. Oh kita tata. Saya pengen jadi seorang TNI. TNI persyaratan apa? Jelas itu. Itu loh. Nanti di sini kami jelaskan. Jadi pengen nanti kalian itu masih SMA itu udah punya cita-cita. Kalau orang nggak punya cita-cita, kalian udah kelas 9 tapi nggak punya cita-cita, ya nonsen. Aku pengen jadi TNI besok, TNI harus kurus loh. Kok kamu aku tak kuruskan dulu, seperti itu. Bener nggak? Tapi jangan sampai nanti pengen jadi TNI ya nanti bapakku yang bawa, nggak ada sekarang. Sampai mati kalian enggak. Gitu loh. Sekarang tergantung dari perjuangan kita. Memang Tuhan selalu mengabulkan doa kita. Tapi kalau kita nggak usaha, ya sudah. Ini mungkin sebagian sudah tak sampaikan tadi di dalam ya. Kalau saya rangkum itu untuk tip ya menata hidup ini kami ngambil juga di beberapa sumber itu. Satu itu ya kenali Sang Pencipta. Tadi tak sampaikan bahwa Tuhan itu adalah menciptakan kita. Tuhan di di Asmaul Husna itu ada 99 itu memang kenyataannya demikian. Kalian tinggal berdoa, tinggal mau minta apa. Gitu loh. Di situ sudah semua. Kalau memang Tuhan menciptakan kita, kita sadar bahwa kita itu adalah makhluk Tuhan memang.
Kita tadi seperti apa, seperti hakikatnya, kita suruh ngabdi sama beliaunya. Itu loh. Setelah kita dikasih wujud, kita dikasih kesempurnaan, kita sedikit ada kekurangan, tapi kewajiban kita untuk ngabdi padanya. Kita meyakini. Itu loh. Dalam rukun Islam, dalam rukun iman itu sudah jelas di situ, sudah dijelaskan. 6-6-nya itu memang itu yang menjadi pamitan kita. Kemudian pelihara rasa, ini ngantuk ini. Pelihara rasa ingin tahu. Jadi bagi seorang pemuda dan sebagainya itu harus ada rasa ingin tahu. Begitu masalahnya nggak tahu, ngomong sama seniornya, ngomong sama bapak-bapaknya, ngomong seperti ini. Tapi kalau udah nggak tahu, kemudian diam, ya sudah. Sama sampai sekarang itu, udah bisa ngaji semua ya? Ada yang belum bisa ngaji? Ada? Loh, nggak apa-apa. Ada yang belum bisa ngaji. Nah, kalau sampai ada yang belum ngaji, kemudian mereka nggak mau nanya, mereka nggak mau belajar sama temennya, salah besar loh. Sekarang ini oke lah, kalau hafiz itu memang orang-orang super, orang-orang pilihan lah. Tetapi kalau memang ada semuanya pengen usaha, yakin hafiz itu tercapai. Tergantung. Saya itu nanya sama teman saya, Nyai, gimana caranya saya itu bisa hafiz Quran lah? Minimal itu di juz 30 lah saya itu hafal. Apa ada tipsnya dan sebagainya. Ngomongnya cuma gini, jenengan inget-inget waktu jenengan dulu jadi pelari, kalau pengen jadi juara itu seperti apa? Saya nggak jelas, tak telepon lagi, Nyai, boleh nggak saya itu minta ininya, minta apa? Minta tip-tipnya. Ngapunten gini ku mau nggih tipe. Saya tak kembalikan ya betul memang. Dulu kalau waktu saya ingin jadi pelari, jadi atlet, ingin jadi juara itu latihan kadang pagi, siang, malam itu dilakukan seperti itu. Sampai itu terwujud. Setelah itu dilakukan seperti itu, ya bener ya. Iya lah, bener ya. Ternyata seperti itu gitu loh. Jadi nggak ada suatu hal yang mudah, nggak ada suatu hal yang sulit. Ya. Kemudian saya sampaikan memiliki akhlak yang mulia, tadi sudah sampaikan. Saya itu ingin memberikan moral, memberikan mental kepada adik-adik yang ada di sini. Ini betul-betul manusia itu manusia akal, bukan sebagai manusia apa satunya. Jangan sampai jadi manusia daun. Jadilah manusia akar yang kokoh, itu loh, mentalnya kuat. Dikasih cobaan apa selalu bersyukur, dikasih cobaan seperti apa selalu ibadahnya nggak kurang gitu loh. Tapi kalau sekarang begitu putus sama pacarnya aja, kamu putus sama pacarmu udah bingung. Waktunya ya udah ketemu jam 12, lupa sholatnya nemu jam 12. Memang seperti itu. Ya itulah manusia itu emang seperti itu. Kemudian memiliki sahabat yang baik, kami pesankan sama adik-adik semua, tolong mulai sekarang ini dipilah-pilah. Ya. Sahabat yang baik itu setelah kalian mengetahui sahabat yang baik, kalian harus tahu kemampuan sahabat kalian, gitu loh. Jangan sampai nanti ada dua sahabat berteman baik, kadang tidur satu kamar, sama-sama ingin jadi TNI. Yang satu sudah terlatih, larinya sudah bagus, yang satu baru belajar terlatih. Karena mereka baik, ya ini udah nggak perlu latihan. Ini pun juga ngikut-ngikut, gitu loh. Ini waktunya, harinya jadwalnya latihan, nggak latihan karena ngikut dia main ke sana. Itu loh. Dia nggak menyadari bahwa kemampuan si ini itu lebih jauh dibandingkan ini. Nggak latihan pun dia memenuhi syarat. Tapi kalau ini masih ngikut seperti ini, ya nggak akan tercapai. Begitu ini latihan dapat 2.000, kalian dapat 1.000. Kenapa? Nggak pernah berlatih. Kenapa? Kalian menganggap ini teman baik saja. Dan ingat, teman baik kalian di dunia ini nggak akan bisa membantu kalian selamanya. Saya yakin itu loh, teman-teman kalian kalau nggak jadi manusia daun, ya jadi manusia ranting. Begitu kebutuhannya selesai, keinginannya selesai, kalian akan ditinggalkan. Makanya sekarang itu setelah kita meninggalkan, oh sekarang berteman sama teman saya di sana, kok jam sekian mereka nongkrong, ikhlas, biar aja mereka nongkrong, tapi saya tak ke masjid. Tetapi kalau kalian sana nongkrong, kalian karena sungkan, karena ikut nongkrong di sana, nggak akan ketemu, nggak akan jadi kan. Kemudian lakukan apa yang bermanfaat. Setiap hari kegiatan kita itu, kalau kita bisa bantu orang tua kita bantu orang tua. Tapi kalau tidak, minimal kegiatan kita itu selalu bermanfaat untuk diri kita sendiri. Ya, membantu komunitas sudah tak sampaikan lagi. Mari ringan tangan. Ini komunitas kalian ya sementara paling kecil adalah remaja masjid ini.
nanti itu hidup besar matinya remaja masjid tergantung dari kalian. Nah, sekarang saya tanya, mau dikembangkan atau mau ditutup? Mau dikembangkan? Riz, mau dikembangkan nggak ini? Ya mau dikembangkan, ayo kita sama-sama. Nggak bisa berkembangnya sekarang ini kalian tok maju nggak didampingi sama mentor-mentor kalian atau senior, nggak akan jalan. Weh, waktunya kumpul kita kerja bakti tok, tapi tujuan seperti apa? Enggak. Sama, kita punya gagasan kuat tapi kalau kalian nggak support nggak dapat. Kemudian jadilah kita aktif, ya dalam aktif itu apapun kondisinya kita aktif. Dalam organisasi itu memang kita harus aktif. Nah, kemudian nggak kalah pentingnya kita lalu bersyukur. Setelah bersyukur kita berserah diri. Nah ini kecil ini, tapi kalau kita lihat nanti keluarnya pemuda yang bermartabat. Kecil ini memang. Kalau saya pengen saya nanti itu pemuda yang dari Sugiwara dan sebagainya kita kumpulkan di sini. Masuklah menjadi remaja masjid Baitur Rahman. Kemudian di sini mereka akan saya proses. Nah, dalam proses pembinaan nanti itu ada 5 aspek yang akan dilatihkan kepada kalian itu. Yang akan dibekali. Kalau memang sudah pernah merasakan, ya sudah. Kalau memang belum, mungkin adik-adik yang lainnya mungkin akan dikembangkan. Oleh karena itu silakan dengan konsep seperti ini ajak teman kalian. Oh, ada teman saya mau masuk Bintara, ada teman saya masuk PPK, ada teman saya masuk PPK TNI, ada saya yang pengen kerjaan seperti ini, ada teman saya yang pengen masuk security. Masukkan sini, mesti informasi ada, mesti lapangan pekerjaan nanti akan ditunjukkan. Kenapa? Mereka sudah satu, mereka sudah usaha. Nah. Kemudian ingat, dalam proses pembinaan di sini ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Satu itu faktor pada diri sendiri, ini jelas. Rasa males, rasa sudah tahu, rasa sudah pinter, rasa sudah mampu, dan sebagainya. Kadang-kadang seperti itu. Tetapi yang paling kuat sekarang ini adalah Bang Listranya ini adalah yang dari luar. HP kalian ini sangat berpengaruh ini. Loh, kalian pada saat orang tua kalian ngomong sama kalian megang HP. Kalau orang tua kalian tuh memang beribadah, badannya kuat, sabar, HP-nya ditaruh, Tapi kalau enggak dilempar sama ini. Dulu tuh dilempar kalian. Loh, kita itu orang tua dawuh, orang ngomong malah kamu tuh enggak ngelihat saya, kamu enggak ngelihat apa, malah kamu melihat yang lain. Nah, sekarang enggak, anak sekarang ini. Bapaknya teriak-teriak dan sebagainya, HP-nya tetap dibawa. HP kemana-mana itu loh dibawa, padahal enggak ada SMS apa-apa. Tapi begitu orang tuanya pengen ngomong dan sebagainya, sibuk untuk nyari seperti ini. Loh, itu orang tua kalian tuh marah loh sebenarnya. Saya sebagai orang tua itu marah loh, mesti mengingatkan loh. Dek jangan gitulah, dek jangan gitulah. Tak ingatkan. Cuma kalian mungkin orang tua saking sayangnya saudara kalian tuh kalian nggak merasa. Padahal itu akan merusak jiwa kalian sendiri loh. Akhirnya apa? Bakti kalian sama orang tua itu nggak ada. Apalagi kalian sudah punya pacar nantinya itu. Tolong belikan inilah. Ya mas sebentar. Ngomong sebentar toh. Kalian jauh karena udah bekerja. Suatu saat kalian sudah bekerja, kalian sudah berumah tangga. Orang tua kalian nelpon aja paling 3 detik nggak ada. Paling itu. Tapi kalau kalian ngomong sama teman kalian, sama pacar kalian berjam-jam ini, itu nggak boleh loh. Sekarang tak sampaikan nggak boleh demikian karena apa? Kalian belum tahu susahnya bagaimana orang tua itu membesarkan kalian seperti itu. Jadi proses pembinaan yang ada di sini nanti memang kami kemas ya. Nanti ada di slide berikutnya itu sudah jelas. Tapi ingat minta tolong perkembangan Bang Listra, terutama sekarang pergaulan bebas, kemudian judi online, gitu loh. Kemudian sering nonton film porno di dalam HP dan sebagainya. Seringkali itu sekarang TNI itu, orang udah masuk TNI. Ada teman saya itu kemarin gini, minta tolong anaknya Muncindir, kebetulan saya sekarang jabat di Direktorat AL, masih jabat ya. Muncindir mau petunjuk anak saya daftar Bintara. Kemarin gagalnya di mana? Dia gagal di MI. Coba kamu sama anakmu datang ke tempat saya. Gagalnya itu semua sudah sukses karena apa? Satu, karena mereka itu pernah judi online. Ada lagi teman saya itu kolonel juga, anaknya masuk Taruna yang kemarin itu. Gara-gara apa? Ya kena ini elektronik. MI-nya itu sekarang bukan MI dulu orang tua kalian pernah ikut G30, enggak seperti itu. Sekarang itu adalah digital forensik. HP kalian diambil. Kalau HP kalian nggak ngumpulkan, kalian mesti dipulangkan.
HP kalian diambil, kemudian itu dari semuanya emailnya ada, semuanya apa, kalian berhubungan dengan siapa, berteman sama siapa dan sebagainya. Ini anaknya seorang kolonel loh sudah seperti itu. Akhirnya saran saya satu, segera HP-nya dibuang, emailnya diganti, besok persiapan daftar lagi. Jangan coba-coba jangan sekarang ini. Oh, itu nanti kalian nggak sadar begitu kalian sudah waktunya, kalian persiapannya sudah matang, kalian pengen kerja, mati kalian. Ada lagi saking semangatnya, satu masuk ke Bintara, yang cowok itu juga masuk ke Bintara. Sama-sama dari jauh. Oh, malam tuh berhubungan badan dulu. Setelah itu masuk ke situ. Setelah itu di video lagi, di share, ya ketahuan semuanya. Akhirnya sudah dua-duanya dipulangkan, nggak lulus. Nah ini kesalahan dari siapa? Inilah perlu memahami masalah moral, ya masalah etika di sinilah. Kalau nggak belajar, ya kamu kebablasan nanti. Udah percaya sama saya, orang sukses itu diraih dari perjuangan kita sendiri. Gitu loh. Yakin Tuhan akan berikan jalan seperti itu. Nih materi nanti yang kan gini kan, materi pembinaan saya itu kalau memang nanti sini ini berbasisnya di sini, tinggal kita ngatur itu pembinaannya seperti apa, mau tiap Sabtu, Minggu dan sebagainya. Kemudian kita sampaikan cara pembinaannya seperti apa. Yang pertama itu kenapa ke psikologi? Kalian begitu masuk SMA dan sebagainya mesti pernah melaksanakan tes intelijensi. Pernah nggak kalian tes intelijensi? Ada yang belum pernah tes intelijensi nggak? Loh, nggak apa-apa ngacung, nanti tak tes nih. Tes intelijensi sendiri. Karena kapasitas seseorang itu nanti bagaimana pekerjaannya yang akan ditemui tergantung dari intelijensinya sendiri. Kalau intelijensinya itu masih dalam taraf normal 120, dimasukkan kemana saja nanti bisa. Mau jadi TNI bisa, sekolah kedinasan bisa, masih jadi pengusaha bisa. Tapi kalau intelijensinya hanya 100 dan 90, perlu ditata lebih baik lagi. Kalian paham nggak atau ngerti nggak bahwa untuk mempelajari biar kalau yang sudah pernah tes psikologi gagal dan sebagainya, bagaimana cara untuk psikologi saya ini nilainya bisa baik, bagaimana seperti ini? Cuma satu, lakukan sholat tepat waktu. Saya kalau bina ke adik-adik saya itu seperti kemarin Taruna itu di angkatan 71 ada 7 orang, 7 orang masuk. Kemudian ya cuma pembekalan saya seperti itu, rubahan sikap mulai, kemudian sholat 5 waktu. Yang kedua, minta restu ke ibumu. Jadi sholat itu akan merubah kehidupan kita sendiri. Karena sholat itu nanti yang menuntun bagaimana kita. Oh, waktunya subuh, bolehlah kita waktu adzan kita ke masjid, nggak apa-apa. Itu loh, itu sudah bagus. Daripada kalau jam 6 kita baru nyari, jam 6 rek, sholat dulu lah. Daripada seperti itu. Waktunya duhur juga demikian. Waktunya ini udah. Kalau sholat kalian tertata, yakin psikologi kalian akan baik. Dalam psikologi itu nanti ada 3 aspek yang dinilai. Kalian yang nanti mau masuk perguruan tinggi, kalian kalau mau masuk ke sekolah dinasan, kalian kalau masuk ke TNI. Satu itu adalah aspek intelijensi sendiri. Yang kedua adalah masalah afektifnya, masalah sikap kepribadian kalian tuh akan diukur di situ. Kemudian masalah psikomotor. Psikomotor itu apa? Berupa kecepatan, ketelitian yang kalian miliki. Jadi seorang pemuda itu harus gesit, disuruh kerja bakti jenis selesai. Tapi kalau diri, Wan, tolong ambilkan itu klemak, ya yakin itu. Nggak masuk kategori yang tadi dijelaskan di depan. Psikologi beres, kesehatannya mulai sekarang tolong. Yang muda-muda ini sekarang tolong kesehatan kalian tuh kalian cek, gitu loh. Minimal kalau tidak bisa itu ke puskesmas atau seperti apa, gitu loh. Jangan sampai kita nggak pernah cek kesehatan dan sebagainya, kita kaya karena sebagainya, ujung-ujung begitu kita udah usah menua gitu penyakitnya banyak. Ini cek kesehatan ini penting. Kalau kita mau masuk ke TNI, ini penting sekali dasar kesehatan ini. Kalian mau masuk ke sekolah kedinasan, nanti ditata di sini. Bagaimana kondisi gigi, bagaimana matanya, bagaimana berat badannya. Berat badan itu loh sudah dihitung. Kemudian masalah jasmani jelas. Jasmani adalah kegiatan fisik kita. Kita mau sekolah dimanapun sekarang itu jasmani itu nomor 1. Ya. Kalau jasmani kita baik, kalau mau tes masuk TNI ada lari, ada pull up, ada sit up dan sebagainya. Kalau mau nanti sekolah kita mau ke sekolah kedinasan mesti ada masalah keselamatan jasmani ada. Kalau kita masih
Paling kecil lah ini pengen jadi security, mungkin di situ juga sudah diukur bagaimana sih tingkat kesegaran jasmani kalian. Karena penopangan orang hidup itu cuma dua yang harus kalian. Mungkin semuanya. Satu itu ada di kaki, satu ada di jantung. Sehebat-hebatnya orang seperti apa kalau memang jantungnya sudah berhenti KO. Sehebat-hebatnya orang sekarang ini kalau sudah kakinya nggak bisa digerakkan, saya yakin KO. Udah KO, makanya oleh seperti itu olahraga pembinaan jasmani itu penting. Nah, cara bina seperti apa? Ya mulai dari sekarang ditata gitu loh. Jangan nanti aja. Kemudian masalah rohani, saya yakin adik-adik semuanya sudah dibekali karena menjadi remas di sini kami sudah mengikuti. Saya yakin begitu kultum pengajian dan sebagainya sudah diikuti semuanya. Tapi ini penting menjadi sandaran kita. Ya, kemudian sikap dan motivasi. Bagaimana perilaku kita sama teman, bagaimana perilaku kita sama orang tua, bagaimana sama guru, bagaimana sama orang tua dan sebagainya. Jangan sampai sekarang di rumah ya, mulai besok jangan sampai di rumah itu, Bu, tolong Bu makanku Bu, nggak ada lagi. Tolong, Bu, aku masih sibuk ini, jangan sampai kan. Bener kalian, nggak akan dapat ridho. Bener. Jadi 5 pembinaan ini satu-satu kesatuan rangkaian yang utuh. Ya ini yang harus dilaksanakan. Makanya jangan heran kalau teman-teman kalian kemarin itu pada saat masuk TNI hari ini gagal di kesehatan. 6 bulan lagi tes kesehatannya lolos, nggak lulus di psikologi. Besok daftar lagi, psikologinya sudah didandani semuanya ini. Mereka daftar gagal di jasmani. Jasmaninya sudah didandani mereka, ternyata dia gagalnya di akademi. Akademi semuanya udah usianya habis. Matilah mau kemana sekarang. Makanya kalau sekarang ini adik-adik semuanya ini ayo 5 kesatuan ini ya, dari psikologi, dari kesehatan, dari jasmani, rohani, sikap, motivasi, nanti ada akademis, kita pelajari sama-sama. Disiapkan kalian mau seperti apa. Saya nggak bisa sekarang data kalian nanti seperti apa dan sebagainya. Kecuali kalau saya bagikan angket, usia kalian berapa, cita-cita kalian seperti apa dan sebagainya, saya bisa monitor. Kenapa tujuan saya bisa memonitor? Itu loh. Biar kalian arahnya nggak salah, gitu loh. Saya ingin sekali sini ada 50 orang mungkin gabungan dari seperti ini. Saya punya bank data di situ. Iwan, oh usianya sekian, dia belum kerjanya seperti apa, diarahkannya kemana? Udah ada bank data itu. Jadi mungkin kalau saya nanti ngobrol sama Pak Ambar ini cocok ini. Beliaunya itu memang seorang pendidik, beliaunya itu memang orang yang punya pengalaman yang banyak, bagaimana mereka itu berinteraksi dengan orang, cocok ini untuk menggabung. Jadi nggak akan sekarang itu, masjid ini ya dikuasai oleh blok RT ini, RT ini aja. Enggak, kalau perlu ini dibuka di sini ini pemudanya ini nanti. Itu di belakang kalian ada kita. Ayo nanti sama-sama itu. Model pembelajaran di saya itu satu, pembinaan latihan ya. Ini memang tak konsep, tak gagas. Memang ini masih kosongan. Omong kosong itu seperti apa karena baru pertemuan sekarang. Dan saya ibaratnya kalau murid saya juga belum punya murid gitu loh. Nah, tetapi kemudian dari sosial media bisa dengan praktek biasa. Maksud saya gini, banyak cara kalian untuk belajar. Tidak harus dari guru. Manfaatkan sosmed kalian itu ambil yang baik-baik. Saya pengen latihan psikologi, kalian buka aja di webnya. Itu sudah ada cara untuk berpsikologi. Saya pengen belajar apa, sudah ada di situ semua. Itu loh. Mbak Google itu sudah semuanya akan jawab kebutuhan kalian. Saya pengen daftar saya pengen kuliah di ITS. Sudah semua di situ ada. Tinggal kita mau atau enggak. Makanya sosmed ini jangan sampai ketinggalan. Kalau perlu kalian ini harus mampu menguasai sosmed. Tapi ingat, jangan sampai kalian salah menilai, salah memilih akun gitu loh. Mungkin kelamaan ya ngomongnya ya. Jadi baterainya habis. Pikiran saya tadi itu paling 5 menit, 2 menit itu habis ini. Ya. Ya. Jadi untuk pembinaan ini kalian mulai sekarang, nanti begitu kalian sudah selesai, kalian tentukan cita-citanya seperti apa, kalian sudah memilih lagi saya ingin jadi apa. Catat itu. Tapi nanti mungkin saya akan menyiapkan bank data di situ, si A, si B dan sebagainya, bahkan mungkin warga sini. Warga di sini yang memang mereka
Ya, yang antusias seperti itu enggak apa-apa, tak bikinkan banknya seperti ini. Gitu loh. Seandainya memang nanti itu ada yang ngasih dan sebagainya untuk kemaslahatan dari masjid sini sendiri. Bener kalau saya itu nyampaikan seperti ini, jualan seperti ini banyak ini. Yang daftar banyak seperti ini banyak gitu. Ya, setelah sosmed kemudian praktek ya. Setelah itu kalian coba, kalian latihan. Kalian pengen jadi apa? Kalau kalian pengen, oh aku pengen belajar psikologi. Lihat sih kok, saya pengen gambar psikologi. Gambar itu praktekkan itu tiap hari, gambar di situ dan lain sebagainya. Saya pengen praktekkan seperti apa? Oh kok di sini saya pengen jadi. Kadang saya sama tanya larinya seperti ini. Kita coba, kita praktekkan bagaimana buka, bagaimana sisa, bagaimana kita latih semuanya. Ada semuanya. Jadi belajar itu tidak harus nunggu gurunya seperti apa. Makanya tak sampaikan, jangan menjadi manusia daun. Jangan kalian rajin kalau ada yang nonton. Tapi jadilah manusia akar yang betul-betul tumbuh dari kesadarannya pengen jadi orang yang kuat. Baik mentalnya, fisiknya, maupun nanti cita-citanya menjadi seorang besar gitu loh. Nah ini sasaran pembinaan saya. Jadi saya menyampaikan sasaran di sini ini memang satu ya. Ibaratnya sasaran pembinaan saya nanti. Mungkin ini masih kecil ya, cukupnya kecil. Tapi mungkin sini ada Pak Wahyu, mungkin Pak Mustaqim. Nanti kita bisa ngobrol sama-sama bagaimana membesarkan masalah ini. Karena ini masalah aset. Kenapa saya katakan masalah aset? Wadah pembinaan di sini kalau di Jakarta, wow, sudah merajalela. Tapi kalau di sini memang belum ada. Ada cuma 1-2. Iya. Sasaran pembinaan saya ini kalau remaja Masjid Baitur Rahman itu satu itu. Setelah mereka dididik di sini itu mereka menjadi TNI Polri bisa. Kalian mau instansi pemerintahan bisa. Kalian masih pengusaha bisa. Orang pengusaha itu gampang kok. Yang penting kalian punya nekat, kalian punya duit, itu aja. Kemudian bagaimana kalian jalankan itu data tuntunan semua. Ini adalah cita-cita saya. Bagaimana nanti itu remaja masjid di sini ini memang betul-betul jadi orang bermartabat. Itu. Saya itu senang suatu saat tua dikasih umur panjang tuh melihat kalian sudah sukses. Nggak pengen minta apa-apa, tapi rasa bangga saya itu loh. Karena apa yang saya sampaikan sekarang ini, apa yang disampaikan Pak Mustaqim, apa yang disampaikan dengan Pak Wahyu, disampaikan Pak Muryanto. Ini kebetulan namanya sama dengan saya. Namanya sama Pak Muryanto. Sama namanya, saya juga nggak ngerti kok ini. Sama namanya, ya yang diberikan seperti itu. Saya itu cuma satu, menjadikan berkah bagi saya di kehidupan nanti gitu tok loh. Makanya sekarang saya tuh pengen saya itu satu, kalau nggak amal dengan baik, nggak dengan uang, ya mungkin dengan ilmu saya. Karena mampu saya juga seperti ini. Saya jadi ustadz juga udah telat nggak bisa, gitu. Tapi mungkin saya nanti jadi pendidik, saya jadi pelatih, insya Allah nanti saya maksimalkan. Nah, ini menjadi tugas kita ini. Kalau memang kita itu pengen, kita itu punya suatu kegiatan yang bermanfaat, remaja masjid ini menjadi remaja. Pak Ambar sudah cerita masjid kita menjadi contoh dan lain sebagainya. Udah bagus, ayo kita support. No. Yang pinter IT, ayo garapan ini loh. Garapan ini. Dengan cara apa publikasinya? Gitu loh. Media sosial ada. Kalian bisa kegiatan remaja masjid ke TikTok bisa. Sampai ke video bisa. Mungkin kalian juga ke IG bisa. Kegiatan yang bermanfaat sini. Seragam, kaos, pengen kaos. Pak Mur, saya pengen kaos, kaos seragamnya remaja masjid. Ngomong, nggak apa-apa. Begitu ada rezeki, berapa jumlahnya, ukurannya apa, diberikan seragam. Nanti akan seperti itu. Gitu loh. Tetapi tolong, gitu loh. Bagaimana mensosialisasikan ini sehingga masyarakat ini tahu bahwa kiprah kita itu memang ada. Sehebat-hebatnya warga kita itu membangun masjid ini, kemudian kita bentuk masyarakatnya bagus seperti apa. Tapi kalau nggak ada sosial medianya, kalau kita nggak pernah kita sosialisasikan, nonsen nggak akan besar, nggak akan besar. Kenapa sekarang Masjid Al-Falah itu jadi besar? Orang di sana bisa masuk, begitu datang bisa makan, bisa minum, bisa apa tidur seperti apa? Karena medsosnya mereka juga bagus. Kalau orang sudah seperti itu, namanya orang yang ingin menitipkan uangnya untuk menjadikan amal bagi mereka, katanya gitu.
Katanya kalau dalam agama itu, dalam kisahnya kan seperti itu. Orang yang kaya itu sekarang berbondong-bondong untuk menitipkan hartanya itu, ya dititipkan ke mana? Ke yayasan, ke yatim piatu, ke masjid dan sebagainya. Semata-mata mereka itu. Kalau mengatakan, walah kau mati nggak bawa duit kok, mati nggak bawa dunia, lo siapa ngomong? Itu loh. Makanya sekarang itu orang itu berlomba-lomba itu, ya sedikit lah ya apa yang kita punya kita amalkan satu-satu, diamalkan seperti itu. Kenapa? Insya Allah yang saya amalkan ini tiba-tiba ada dia, pahalanya ikut saya. Kalau saya itu gampangan gitu, nggak punya duit, nggak punyanya ini kok gitu. Nah ini maksud saya. Silakan nanti dibentuk seperti apa konsepnya, Mas Riki kan yang dituakan. Yang tertuanya ini siapa? Jenengan kan? Ketuanya saya yang tertua. Oh iya wes, ketuanya ini nanti yang tertua ini dibantu maksimal. Mau kita bentuk seperti apa? Karena ini berkelanjutan loh. Bukan saya ngomong seperti ini terus tak tinggal, terus besok saya udah urusanmu gitu. Enggak seperti itu. Ini awal yang baik buat kita meskipun cuma sedikit orang itu, tapi yakin kalau kita punya tekad, kita bisa mensosialisasikan seperti ini akan menjadi kuat. Ini akan menjadi besar. Makanya nanti begitu ada event karate, event panahan itu sudah, kalau bisa tuh kita yang orang yang ada di dalamnya itu. Kita pakai seragam, kalau nanti nggak ada seragam, ya nanti kita beli seragam dulu. Nggak mahal kan itu kalau ini aja. Nggak apa-apa, nanti lama-lama disupport, lama-lama kan kegiatan ini. Kalau kalian disuruh tok, kemudian kalian nggak dikasih apa-apa, ya nggak punya apa-apa. Nggak usah mikirin lagi, oh ya Pak harus punya uang kas. Nggak usah mikirin uang kas. Nanti yang mikirin bukan senior-senior kalian bagaimana caranya itu. Yang penting kalian ada kemauan untuk memajukan remaja masjid ini. Ya, jadi minta tolong nanti dipublikasikan baik sosmed, sampaikan ke masyarakat. Lah nanti dari sini juga gitu, ikut ke tempat saya aja remaja masjidnya seperti ini. Ini ya, mungkin Pak Mustaqim juga lain-lain nanya ini, anakku lo belum kerja, belum mau pengen jadi TNI dan sebagainya. Udah daripada ikut bimbel, ikut ke remaja masjid sini aja. Nggak apa-apa, suatu saat nanti memang saya nggak bisa, mungkin kan ada siapa nanti yang akan berkolaborasi. Ini yang nelpon saya udah banyak orang ini, yang dari Pak Agus, orang Pesi, dulu jamaah sini, paling rajin dulu jamaah. Nah, tapi sekarang tiap Jumat, tapi Jumat nggak tahu, mungkin juga. Itu juga gitu. Pak Mur gimana saya bisa gabung, Pak Mur gimana bisa gabung. Nah itu nanti ditoto lagi. Nah. Tapi kalau kegiatan saya itu sosial. Loh, saya di Jakarta itu punya, tapi 1% pun saya tidak ngambil uang di dalamnya. Murid saya di AL itu 7, 14. Ponan saya 1, sekarang ini masuk 1. Gajian saya nggak pernah saya. Beli alat fitness saya, beli itu semua tak belikan semuanya. Operasional saya itu untuk bayar karyawan saya 19 juta, 9.500.000 itu tiap bulan. Tapi aset saya punya kontrak ruko itu 65 juta beserta isinya. Ada AC, ada kamar 24 dan sebagainya, itu ada aset saya. Begitu tak pindah ke Surabaya, sana tetap jalan. Kalau buka klik di Wirabangsa Academy itu nanti ada online, ada offline. Itu berbayar. Tapi kalau mereka karena di sini ikut di sini enggak, tapi keilmuannya sama. Kalian pengen online, tak belikan nanti ke sana. Ini mau masuk TNI, ini kondisi seperti tak belikan passwordnya, beli passwordnya. Baru seperti ini ketemu bisa belajar di situ. Kenapa? Sistem penerimaan sekarang semuanya berbasis IT. Tesnya nggak ada lagi tes itu, tesnya TKD sudah. Jadi tes masuk ke pegawai negeri, ke pemerintahan, ke TNI sama. Tes psikologi nggak ada lagi ngerjakan seperti ini, semuanya udah pakai komputer. Kalau kalian nanti gagap di situnya, ya akan dapat. Oleh karena itu sudah mulai tak sampaikan lagi masalah apa ini IT itu tolong kalian kuasai betul, dibiasakan. Nah nanti yang belum punya saya yakin semuanya punya. Nggak ada namanya anak-anak nggak punya HP. Orang tua itu lebih baik orang tua nggak punya HP daripada anaknya nggak punya HP. Tapi tolong manfaatkan seperti ini. Kalau saya ngomong panjang lebar seperti ini dengan nada intonasi yang agak sedikit maksa ini, paham nggak? Saya nggak bisa menyampaikan seperti ini lemah lembut, ayo deh, nggak bisa. Saya itu ngajak kalian, biar kalian terbuka hatinya. Saya bisa saja menyampaikan bagaimana yang nantinya itu hakikatnya manusia diciptakan di sini itu kami nanti kasihkan, ini tak buka lagi.
Kalian bisa menangis seperti apa? Percuma. Kalian menangis tapi begitu selesai menangis kalian kembali seperti itu. Saya nggak akan seperti itu. Tetapi saya ini adalah, kalau saya ngomong ke Taruna mungkin lain. Mereka itu sudah jadi. Cara ngomong saya pun akan lain juga. Nah ini kalian yang saya himbau, saya ajak sebagai partner saya, sebagai teman saya, sebagai anak saya. Ayo gimana kita yang dari nol gak punya apa-apa ini bisa punya lembaga sosial yang nantinya bisa bantu mereka-mereka yang nggak punya. Masuk TNI, masuk apapun tidak bayar, nggak bayar, nonsen kalau kalian ada 100 juta masuk dan sebagainya, nggak ada. Percaya sama saya, nggak ada. Mungkin ini sekilas yang saya sampaikan, ya silakan. Kalau mau nanti, mohon maaf kalau memang ngomongnya memang agak sedikit nekan. Satu mungkin tentara yang belum pensiun mungkin. Yang kedua saya itu masih berapi-api, ingin ngajak kalian itu. Makanya Mas Rizky ngomong, Pak Mur, nanti itu ada sebagian dari Karang Taruna. Bersyukur saya, alhamdulillah gitu loh. Karena apa? Ada wadah di sini sebagai silaturahim untuk Karang Taruna. Bayangkan kalau semua taruna warga di sini ikut ke sini semua ini. Itu loh, satu bahwa nama baiknya masjid kita sendiri karena kita sudah bisa memakmurkan gitu loh. Tanggung jawab kalian itu cuma memakmurkan masjid ini loh. Gimana caranya? Pemuda-pemuda yang harusnya sholat nggak sholat itu kalian ajak sekalian. Kalau kalian sholat di sini tak kasih duit, dikasih seperti itu namanya bukan ini, bukan pendidikan ini. Saya tuh pengen menjadikan kalian tidak menjadi manusia ranting, tapi menjadi manusia yang akar. Manusia akar seperti apa? Itu loh, manusia yang kuat, ibadahnya kuat, itu loh. Semuanya lengkap di situ. Tetapi setelah usahanya maksimal, mereka cuma satu, berserah diri pada Tuhan. Ya Allah semuanya akan serahkan pada Allah. Kenapa kok diserahkan? Ya memang kita diciptakan oleh Dia kok. Kita diciptakan sama Allah dan kita kembali ke sana kok. Dan Tuhan itu mesti, kenapa saya kok dikasih tangan saya kok sakit dan sebagainya. Bisa ambil manfaatnya. Orang yang sakit lebih seperti di bawah kalian, itu lebih banyak. Lebih banyak Mas Ian, jangan sampai seperti ini bukan minder dan sebagainya, jangan. Ini adalah motivasi kalian. Kamu lihat itu kalau orang nggak punya tangan dua-duanya. Ada orang kaya raya akhirnya kecelakaan, nggak sakit langsung meninggal. Nah, bersyukur kita kan. Nah, makanya gitu di situ lagi. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan. Silakan kalau ada adik mau bertanya, mungkin kita buka pertanyaan. Kalau masih dirasa cukup, mungkin kapan hari dijadwalkan lagi dengan materi mungkin yang lebih ke arah ini. Tapi minta tolong, nanti tolong. Minta tolong ini dikembangkan, cari sosial lagi siapa nanti. Orang-orang yang selama ini mungkin keleleran di jalan lah, yang nggak tahu pekerjaannya apa karena masih bimbang masa depannya. Yang sudah sholat duduk di masjid aja nyari kerjaan susah loh. Apalagi sekarang masih keroyongan seperti itu, lebih susah lagi. Kalau mereka sudah seperti itu, apa orang tua kalian bangga? Udahlah, tekad kita yang hadir di sini nanti itu kita buat orang tua kita bangga. Dulu kalau waktu kalian kecil nilai kalian bagus, kalian naik kelas itu rasanya bangganya orang tua kalian seperti apa? Lulus rasanya orang tua kalian seperti apa? Bikin jenang, bikin ini syukuran dan sebagainya. Gitu loh. Begitu kalian gagal dan bagian orang tua kalian gak akan menyesal, tapi tetap berikan motivasi, gak pernah mengurangi uang jajan kalian. Nah tapi sebaliknya apa? Pernahkah kalian mendoakan orang tua kalian? Itu aja yang tak minta seperti itu. Tolong mulai sekarang itu dibangun lah mulai sekarang ini keinginan. Sholat 5 waktu tolong, kalau mau semaksimal mungkin dimaksimalkan lah. Kalau bisa di ujung waktu pas ya monggo, kalau enggak ya Tuhan telah memberikan kemudahan seperti itu dimaksimalkan. Saya itu banyak belajar bisa ngomong seperti ini ya, saya masuk sini. Dulu saya nggak seperti ini. Saya tahu ceritanya Pak Mustaqim seperti apa, tapi sekarang menjadi panutan saya. Jadi seorang ustadz dari seperti ini. Saya mungkin Mas Riki bisa belajar sama saya juga belajar sama Mas Riki. Bagaimana saya bisa ngaji dengan benar? Nanti akan seperti itu, orang saling mengisi. Aku nggak malu kalau sekarang suruh belajar ngaji ini kan. Jadi ini yang kami sampaikan, ya semoga saja kalau tak rangkum semuanya itu satu, saya ingin ngajak kalian remaja masjid di sini untuk berkiprah minimal untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Bentuklah di sini suatu komunitas
Kalau namanya kita masjid mesti bangunannya bagus, kita bangun seperti apa. Yang sekarang pengen kerja, yang masih SMA nanti diarahkan. Yang nanti mau pengen masuk TNI nanti diarahkan. Yang pengen nanti mungkin orang TNI dan sebagainya kerja, siapa tahu di sini ada pekerjaan, nanti akan bantu nyalurkan. Loh kalau namanya kalian udah baik mesti itu lo baik deh, tolong bantu. Sholatnya khusyuk, arek pinter sampe ya wis suruh kerja ning nggonku minimal kalau seperti itu. Tapi cita-cita kalian jangan seperti itu. Saya dulu pernah ingat saya kecil itu. Tetangga saya ngomong gini, "Le, enggak usah kerja, enggak usah sekolah, enggak usah apa. Tolonglah kamu kerja ikut saya bantu ibu." SMP, tapi saya masih bergerak karena saya dulu atlet ya. Masih bergerak, masih ada uang, dapat hadiah, dapat apa untuk sekolah. Masuk ke sekolah SMA juga gitu, tolong orang tua saya tak gini kan Bu, kalau saya nanti itu nggak kuliah, saya nggak kuliah, paling banter saya itu jadi penjahit. Kalau sudah saya jadi penjahit, mau kerja apapun, saya nggak akan bantu ibu saya. Akhirnya orang tua itu nggak punya rumah, nggak punya apa, punya sapi satu dijual untuk biaya saya. Tapi alhamdulillah, cuma bakti saya sama ibu saya nggak ada. Gitu loh. Itu tadi begitu saya ini pengalaman saya ini. Nyeselnya seperti apa? Nyesel kalau orang tua udah nggak ada, kalian belum berbakti. Meskipun sekarang kalian menjadi orang kaya enggak. Kenapa? Pastilah kalian nanti diminta pertanggungjawaban. Dari gitu loh. Jadi betul-betul itu. Kalau saya jadi seperti sekarang ini bersyukurlah. Ada rumah, ada apa, meskipun titipan semua ibaratnya ya. Tapi bisa menikmati. Kalau lihat dulu mudahnya itu bersyukur kalian di sini duduk di masjid. Dulu saya itu kalau maghrib itu melihat orang bandar dadu, tahu dadu? Orang judi itu loh. Orang main remi, orang jadu seperti itu. Lebaran itu sudah mainnya main seperti itu. Tidak ada pendidikan seperti apa. Cuma Tuhan tuh baik sama saya. Saya masuk madrasah sanawiyah. Masuk madrasah sanawiyah, tapi nggak bisa ngaji, semua tak tulis. Gitu loh. Dari situ saya mau ke SGO nggak masuk ke aliyah, madrasah aliyah. Loh saya ini lulusan madrasah aliyah, itu loh. Tapi ya gitu, ada pelajaran bahasa Inggris saya keluar, ada bahasa Arab nggak bisa. Begitu pelajaran bahasa Arab itu paling susah itu kan bahasa Arab kan. Itu loh, uangnya minta ampun. Itu yang pernah mondok ini mudah-mudahan. Ada teman saya yang pintar baik sama saya. Begitu tiap kali ujian tuh mesti saya ngerepeknya dari dia. Begitu suruh hafalan hadis, namanya tafsir itu. Kalau kita belajar hadis itu udah. Namanya hafalan itu saya sibuk untuk catat huruf Latin. Jadi nggak temu itu tajwidnya ya nggak nemu semuanya. Mau pakai huruf Latin, gitu loh. Dari situ nggak punya apa-apa, bener percaya sama saya. Cuma Tuhan mungkin juga seperti itu gitu loh. Saya itu mungkin banyak menolong orang, tapi mungkin berkahnya itu ya ke keluarga saya, ke anak-anak saya. Makanya sama kalau kalian nanti banyak di masjid ini ringan tangan semuanya seperti itu, begitu nanti kalian itu baliknya nggak ke kalian gitu loh. Mungkin ke bapak ibu kalian, dapat sehatnya, dapat rezekinya di situ. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, terlalu malam juga. Jam berapa ya? Hah? Enggak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Terima kasih Pak Murianto yang telah memberikan tentang pembinaan macam masjid yang sangat luar biasa. Ini untuk adik-adik khususnya menjadi motivasi. Belum tentu adik-adik bisa mendapatkan seperti ini. Dari Pak Murianto ini sangat penting sekali, sangat berguna sekali untuk menentukan arah ke depan Anda semua ini. Cari di luar mungkin nggak ada yang seperti ini. Betul ini. Kalau belajar sama Umar ini kalau di yang bayar ini tadi zaman Umar, makanya tolong minta tolong dan sekali lagi diresapi mulai sekarang, kemudian tolong nanti teman-teman yang lain duduk luar. Nah di sini ada pembinaan seperti ini yang disampaikan Pak Murianto. Ya nanti mungkin teman-teman dari blok mana atau dari musola mana diajak ke sini. Tujuannya apa? Untuk memotivasi, kasihan nanti kalau mau apa? Mungkin mau cari pekerjaan, masuk TNI, Polri, masuk pemerintahan, masuk perusahaan dan lain sebagainya. Ini memang sekarang zamannya sudah zaman IT, jadi memang harus kalau nggak itu ketinggalan zaman. Bisa belajar lewat medsos, bisa belajar lewat IT atau buka-buka YouTube.
semuanya sangat penting sekali. Kalau zaman saya dulu kalau masuk TNI itu MI-nya wawancara tentang PKI, tapi sekarang enggak ya, bisa wawancara tadi. HP kan yang dicek bagaimana isi HP-nya dari adik-adik semuanya. Itu dari situ sekarang perbedaannya sudah tidak sama dengan seperti itu. Makanya karena ini mungkin baru pertemuan pertama kali, sedikit aku minta tolong nanti. Ini kan berjenjang ya. Jadi nanti tolong kasih tahu bahwa di Masjid Baitur Rahman ada pembinaan seperti ini, tolong kalau ingin cari ilmu atau cari bagaimana untuk bisa kita mencari pekerjaan dan lain sebagainya di sini, nanti ilmunya di sini disampaikan ke teman-teman lain. Mungkin yang lainnya bingung mau cari belajar psikotes bagaimana, kesehatan bagaimana, jasmani bagaimana, itu kalau nggak ada yang mengatakan seperti itu nggak tahu, betul nggak? Makanya kesempatan baik yang ini paling berharga bagi masing-masing. Ini nanti biar digait, dikasih tahu, diajak ke sini, syukur-syukur bisa masuk ke sini. Karena saya di bidang dakwah dan dia tentunya membawa inovasi, membawa inovasi. Oh iya itu. Saya terima kasih berapa umur. Sama Pak. Kemudian nanti mungkin secara berkala atau berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali, tolong nanti ya kita digait teman-temannya biar tidak kurang warga-warga. Ya. Karena letak masjid ini nanti kalau saya sudah tua bau dan tua siapa lagi kalau enggak dari emas ini yang isi ke depan. Ya. Itu pesan dari saya. Terima kasih sekali Pak Mur. Terima kasih atas perhatiannya. Sama Pak Mentor saya berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi silakan Mas Diki. Itu udah sama kita. Kembali lagi Mas Diki, nanti tolong diimpun lagi.